Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dan kami Rusda Mawang, anak kampung dari Pulau Kalimantan. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan kembali mengenai pembahasan soal P3K tahun anggaran 2024 untuk jabatan administrasi perkantoran dan juga layanan operasional perkantoran. Oke, kawan-kawan Bapak Ibu, sesuai dengan keputusan Menteri PAN-RB nomor 347 tahun 2024, secara umum, secara rinci, soal ada 145 soal, kecuali nanti bagi jabatan pengelola umum operasional. Hanya terdiri dari 100 soal. Oke, kita langsung saja ke bagian pembahasan soal. Ini merupakan bagian keempat. Jadi pada part keempat ini, soalnya juga bisa jadikan bahan dan referensi untuk jabatan layanan operasional perkantoran. Karena saling keterkaitan dengan administrasi perkantoran. Untuk botak soal ada 30 beserta pembahasan. Dan mohon maaf, pilihan gandanya cuma sampai dengan abjad D. Soal pertama, dalam Undang-Undang ASN tahun 2023, jabatan ASN secara garis besar dikelompokkan menjadi dua jabatan, yaitu A. Jabatan manajerial dan non-manajerial, B. Jabatan pelaksana dan fungsional, C. Jabatan pimpinan tinggi dan pengawas, D. Jabatan struktural dan fungsional. Jawabannya adalah A. Jabatan manajerial dan non-manajerial. Pembahasan dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 bab 5 bagian ke-1, jabatan ASN secara garis besar dikelompokkan menjadi dua jenis jabatan, yakni jabatan manajerial dan non-manajerial. Soal nomor 2. Apa perbedaan utama antara jabatan manajerial dan non-manajerial dalam struktural ASN? A. Jabatan manajerial mengelola organisasi, sedangkan non-manajerial melaksanakan tugas operasional. B. Jabatan manajerial berbasis keterampilan, sedangkan non-manajerial berbasis manajemen. C. Jabatan manajerial berada di level pusat, sedangkan non-manajerial berada di level daerah. D. Jabatan manajerial memiliki tunjangan lebih kecil dibandingkan non-manajerial. Jawabannya adalah A. Jabatan manajerial mengelola organisasi, sedangkan non-manajerial melaksanakan tugas operasional. Pembahasan jabatan manajerial berfungsi untuk mengelola organisasi seperti JPT, administrator, dan pengawas. Jabatan non-manajerial atau jabatan fungsional lebih berfokus pada tugas teknis atau keahlian tertentu. Soal nomor 3. Menurut Undang-Undang ASN tahun 2023, jabatan manajerial dalam ASN termasuk dalam kategori berikut ini, kecuali A. Jabatan pimpinan tinggi, B. Jabatan administrator, C. Jabatan fungsional, D. Jabatan pengawas. Jawaban C. Jabatan fungsional. Pembahasan jabatan manajerial dalam ASN meliputi jabatan pimpinan tinggi, JPT, administrator, dan pengawas. Sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan non-manajerial yang memiliki tugas utama berbasis keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan ini meliputi ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Soal nomor 4. Jabatan yang berfungsi mengelola unit kerja, memberikan supervisi, dan melaksanakan pengawasan adalah A. Jabatan pimpinan tinggi, B. Jabatan administrator, C. Jabatan pengawas, D. Jabatan pelaksana. Jawaban C. Jabatan pengawas. Pembahasan jabatan pengawas dalam struktur ASN bertanggung jawab untuk melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas di bawahnya. Jabatan ini merupakan salah satu kategori jabatan manajerial.
Soal nomor 5. Apa tujuan utama dari disposisi surat dalam perkantoran? A. Agar surat tersebut tidak hilang. B. Agar isi surat dapat diteruskan kepada pihak yang berwenang. C. Agar surat tersebut bisa segera dibalas. D. Agar surat yang diterima dapat segera disimpan. Jawaban B. Agar isi surat dapat diteruskan kepada pihak yang berwenang. Pembahasan. Tujuan utama disposisi surat adalah menyampaikan surat kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan instruksi atau kebijakan yang ada. Soal nomor 6. Di bawah ini adalah langkah-langkah pengelolaan surat keluar, kecuali A. Menentukan jenis surat yang akan dikirim. B. Menyusun konsep surat. C. Menyimpan surat tanpa didistribusikan. D. Melakukan pencatatan surat keluar. Jawaban C. Menyimpan surat tanpa didistribusikan. Pembahasan. Setiap surat keluar harus melalui tahapan seperti penyusunan konsep, pengecekan, pengesahan, pencatatan, dan pengiriman. Menyimpan surat tanpa didistribusikan bukan bagian dari proses pengelolaan yang benar. Soal nomor 7. Tujuan utama pemberian nomor agenda pada surat masuk adalah A. Mempermudah penyimpanan surat. B. Menentukan urgensi surat. C. Mengidentifikasi surat secara unik. D. Memastikan surat dibaca oleh penerima. Jawaban C. Mengidentifikasi surat secara unik. Pembahasan. Nomor agenda pada surat masuk berfungsi untuk memberikan Pembahasan. Nomor agenda pada surat masuk berfungsi untuk memberikan identitas unik sehingga mempermudah pelacakan, pencatatan, dan pengelolaan surat tersebut. Soal nomor 8. Dalam sistem kartu kendali, fungsi utama kartu kendali adalah A. Mengganti buku agenda surat. B. Membantu dalam pemberian nomor surat. C. Memantau status surat masuk dan keluar. D. Menggantikan pengarsipan manual. Jawaban C. Memantau status surat masuk dan keluar. Pembahasan. Kartu kendali digunakan untuk memantau proses surat masuk atau keluar, seperti siapa yang bertanggung jawab atas surat tersebut, status penyelesaian, dan kapan surat tersebut diterima atau dikirim. Soal nomor 9. Surat tugas diberikan kepada pegawai untuk A. Mengajukan cuti tahunan. B. Melaksanakan tugas di luar kantor. C. Melakukan perjalanan pribadi. D. Mengajukan kenaikan pangkat. Jawaban B. Melaksanakan tugas di luar kantor. Pembahasan. Surat tugas adalah dokumen resmi yang diberikan oleh Surat tugas adalah dokumen resmi yang diberikan oleh atasan kepada pegawai untuk melaksanakan tugas tertentu yang berkaitan dengan pekerjaan, termasuk jika tugas tersebut dilaksanakan di luar kantor. 10. Komponen utama dalam surat perjalanan dinas (SPD) meliputi hal berikut kecuali A. Nama pegawai yang ditugaskan. B. Uraian tugas yang dilaksanakan. C. Biaya perjalanan pribadi. D. Tanggal dan tempat pelaksanaan tugas. Jawaban C. Biaya perjalanan pribadi. Pembahasan. SPD hanya mencakup komponen-komponen terkait pelaksanaan tugas dinas, termasuk identitas pegawai, tugas yang akan dilaksanakan, lokasi tugas, waktu pelaksanaan, dan komponen pendukung lainnya. Biaya perjalanan pribadi tidak relevan dalam dokumen resmi ini. Ya. Oke, kita lanjut kawan-kawan Bapak Ibu ke nomor 11. Berikut ini yang bukan termasuk kelengkapan yang biasanya dilampirkan dalam surat lamaran kerja adalah A. Daftar riwayat hidup. B. Fotokopi ijazah. C. Surat keterangan sehat. D. Buku tabungan. Ini mudah, apa kira-kira jawabannya? Yang benar adalah buku tabungan.
Pembahasan, buku tabungan tidak termasuk dokumen yang relevan untuk melamar pekerjaan. Kelengkapan yang biasanya dilampirkan meliputi dokumen yang menunjukkan kualifikasi dan legalitas pelamar, seperti daftar riwayat hidup, ijazah, transkrip nilai, surat keterangan sehat, surat keterangan pengalaman kerja, surat pernyataan, dan lain-lain yang diminta oleh perusahaan atau instansi terkait. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 12. Arsip yang disimpan untuk digunakan secara aktif dalam kegiatan organisasi disebut A. Arsip dinamis, B. Arsip statis, C. Arsip pita, D. Arsip inaktif. Jawaban yang tepat adalah arsip dinamis. Pembahasan, arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan sehari-hari organisasi. Arsip ini sering disimpan di tempat yang mudah diakses oleh pengguna. Sementara untuk arsip statis adalah arsip yang tidak lagi digunakan secara aktif, tetapi disimpan karena memiliki nilai historis. Arsip pita adalah arsip penting yang sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan organisasi. Sedangkan arsip inaktif adalah arsip yang jarang digunakan tetapi masih perlu disimpan untuk referensi. Soal berikutnya, nomor 13. Salah satu contoh arsip pita dalam suatu organisasi adalah A. Surat edaran, B. Surat keputusan direktur, C. Sertifikat tanah perusahaan, D. Notola rapat. Jawabannya yang benar C. Sertifikat tanah perusahaan. Pembahasan, arsip pita adalah dokumen penting yang diperlukan untuk melindungi hak dan aset organisasi, seperti sertifikat tanah, dokumen kontrak, dan dokumen kepemilikan lainnya. Dokumen seperti surat edaran atau notola rapat lebih cenderung termasuk arsip dinamis. Kita lanjut soal nomor 14. Proses penilaian apakah suatu arsip perlu disimpan atau dimusnahkan disebut A. Penyimpanan, B. Retensi arsip, C. Pengolahan arsip, D. Inventarisasi arsip. Jawabannya adalah B. Retensi arsip. Pembahasan, retensi arsip adalah proses evaluasi arsip berdasarkan masa simpan dan nilai guna. Dokumen yang tidak lagi memiliki nilai guna dapat dimusnahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan yang bernilai historis akan disimpan sebagai arsip statis. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 15. Apa fungsi utama dari Google Drive dalam konteks aplikasi online perkantoran? A. Membuat dokumen dan spreadsheet secara offline, B. Menyimpan, berbagi, dan mengakses file secara online, C. Mengedit file PDF secara langsung, D. Membuat desain grafis untuk presentasi. Jawaban yang tepat adalah B. Menyimpan, berbagi, dan mengakses file secara online. Pembahasan, Google Drive adalah platform penyimpanan cloud yang dirancang untuk menyimpan, berbagi, dan mengakses file secara online. Ini mempermudah pengguna untuk mengelola dokumen dan berkolaborasi dengan tim dari berbagai lokasi. Kita lanjut soal nomor 16. Bagaimana cara berbagi file Google Sheet kepada orang lain sehingga mereka hanya bisa melihat isi file tanpa mengeditnya? A. Menggunakan opsi Can Edit saat membagikan file. B. Menggunakan opsi Can View saat membagikan file. C. Menggunakan opsi Restriction saat membagikan file. D. Menyimpan file sebagai PDF sebelum membagikannya. Jawaban yang benar adalah B. Menggunakan opsi Can View saat membagikan file. Pembahasan, untuk memastikan orang lain hanya dapat melihat file tanpa mengedit, gunakan opsi Can View hanya dapat melihat.
Hal ini dilakukan melalui menu Share di Google Sheet. Nomor 17. Jika ingin menyisipkan grafik berdasarkan data dalam Google Sheet, langkah awal apa yang harus dilakukan? A. Klik Insert Chart. B. Klik File, New Chart. C. Klik Data, Chart Editor. D. Klik Format Chart. Jawaban yang tepat adalah A. Klik Insert Chart. Pembahasan. Langkah awal untuk menyisipkan grafik adalah memilih data yang ingin digunakan, kemudian klik menu Insert Chart untuk membuka editor grafik. Kita lanjut soal nomor 18. Soal nomor 18, untuk menampilkan hanya data tertentu dari sebuah tabel menggunakan filter, langkah yang benar adalah A. Data, Should, Apply Filter. B. Data, Filter, pilih kriteria filter. C. Insert, Filter, Apply Filter. D. View, Filter, pilih kriteria filter. Jawaban yang tepat adalah B. Data, Filter, pilih kriteria filter. Pembahasan. Filter digunakan melalui menu data dan memilih opsi filter. Kemudian, kriteria dapat ditentukan. Kita lanjut soal nomor 19. Soal nomor 19, dalam Microsoft Excel, bagaimana cara mengubah format angka menjadi mata uang currency? A. Klik kanan, format cell, number, currency. B. Klik kanan, format cell, text, currency. C. Klik kanan, should, currency. D. Klik kanan, filter, currency. Jawaban yang tepat adalah A. Klik kanan, format cell, number, currency. Pembahasan. Mengubah format angka menjadi mata uang dapat dilakukan melalui menu format cell, kemudian memilih kategori currency. Kita lanjut soal nomor 20. Apa fungsi utama dari fitur BCC, Blind Carbon Copy, dalam email? A. Mengirim email ke penerima utama saja tanpa ada salinan. B. Mengirim email ke penerima utama dan penerima lainnya tanpa penerima lainnya tahu siapa saja yang menerima salinan. C. Mengirim salinan email ke semua penerima secara terbuka. D. Mengirim email secara rahasia hanya ke satu penerima. Jawaban yang tepat adalah B. Mengirim email ke penerima utama dan penerima lainnya tanpa penerima lainnya tahu siapa saja yang menerima salinan. Pembahasan. Fitur BCC digunakan untuk mengirimkan email kepada penerima tambahan secara tersembunyi. Artinya, penerima lain tidak akan mengetahui siapa saja yang dimasukkan dalam kolom BCC. Ini bermanfaat untuk menjaga privasi atau ketika mengirim email ke banyak orang tanpa memperlihatkan daftar email mereka. Lanjut soal nomor 21. Apa yang dimaksud dengan kode persuratan? A. Kode unik yang digunakan untuk mengidentifikasi nomor arsip dokumen. B. Kombinasi angka dan huruf yang digunakan untuk mengklasifikasikan jenis surat. C. Format penulisan surat berdasarkan standar tata usaha negara. D. Pengkodian rahasia yang hanya diketahui oleh pengirim dan penerima. Jawaban yang tepat adalah B. Kombinasi angka dan huruf yang digunakan untuk mengklasifikasikan jenis surat. Pembahasan. Kode persuratan adalah kombinasi angka dan atau huruf yang digunakan untuk mengklasifikasikan jenis surat sehingga memudahkan proses pencatatan, pencarian, dan pengolahan arsip. Biasanya, kode persuratan mengacu pada pedoman pengolahan arsip atau instansi yang ditetapkan. Kita lanjut soal nomor 22. Dalam pembuatan kode surat 123 garing HRD garing 02 garing 2024, angka 02 kemungkinan besar menunjukkan A. Nomor urut surat. B. Bulan surat dibuat.
C. Jenis surat berdasarkan klasifikasi di unit kerja pengirim surat. Jawabannya B. Bulan surat dibuat. Pembahasan. Dalam format studi persuratan, angka 02 biasanya menunjukkan bulan surat dibuat, yakni bulan Februari. Contoh kondisi seperti ini sering digunakan untuk mempermudah identifikasi waktu pembuatan surat. Lanjut soal nomor 23. Salah satu jenis penghargaan yang diberikan kepada ASN sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian, dedikasi, dan kinerja terbaik disebut A. Satya Lancana Karya Satya, B. Tanda Kehormatan Pratama, C. Piagam Kesetiaan ASN, D. Medali Bakti Negara. Jawabannya A. Satya Lancana Karya Satya. Pembahasan. Satya Lancana Karya Satya adalah penghargaan yang diberikan kepada ASN atas pengabdian yang telah mencapai 10, 20, atau 30 tahun dengan menunjukkan kesetiaan, kejujuran, kecakapan, dan disiplin kerja. Penghargaan ini diatur dalam peraturan pemerintah dan diberikan secara resmi oleh Presiden. Lanjut soal nomor 24. Penghargaan kepada ASN yang menunjukkan kinerja luar biasa dalam inovasi pelayanan publik biasanya digunakan melalui A. Lomba Inovasi Nasional, B. Penghargaan ASN Inspiratif, C. Anugerah ASN, D. Kompetisi Inovasi Pelayanan Masyarakat. Jawabannya C. Anugerah ASN. Pembahasan. Anugerah ASN adalah penghargaan tahunan yang diberikan oleh Kementerian Vanderbilt kepada ASN yang berprestasi. Lanjut soal 25. Apa yang dimaksud dengan ekstensi file pada dokumen komputer? A. Format yang digunakan untuk menyimpan data di dalam file. B. Nama file yang memberikan informasi tentang jenis dokumen. C. Program yang digunakan untuk membuka file. D. Proses untuk memindahkan file ke perangkat penyimpanan lain. Jawabannya B. Nama file yang memberikan informasi tentang jenis dokumen. Pembahasan. Ekstensi file adalah bagian dari nama file yang menunjukkan jenis dokumen atau format file tersebut. Biasanya ekstensi terdiri dari 3 atau 4 huruf yang mengikuti titik setelah nama file, seperti dokumen, PDF, atau JPG. Kita lanjut nomor 26. Manakah dari berikut ini yang merupakan media penyimpanan file yang dapat diakses secara online? A. Hard drive, B. Cloud storage, C. CD-ROM, D. Flash disk. Jawaban yang tepat adalah B. Cloud storage. Pembahasan. Cloud storage, penyimpanan awan, adalah layanan penyimpanan data yang dapat diakses melalui internet seperti Google Drive, OneDrive, atau Dropbox. Berbeda dengan media penyimpanan fisik seperti hard drive atau flash disk, cloud storage memungkinkan pengguna mengakses data dari mana saja dengan koneksi internet. Lanjut soal nomor 27. Manakah dari berikut ini yang dapat digunakan untuk mencadangkan data komputer? A. Flash disk, B. Hard drive eksternal, C. Cloud storage, D. Semua jawaban benar. Jawabannya D. Semua jawaban benar. Pembahasan. Untuk mencadangkan data atau backup, semua pilihan yang disebutkan biasanya digunakan. Flash disk, hard drive eksternal, dan cloud storage adalah media yang sering dipakai untuk mencadangkan data komputer, tergantung pada kebutuhan penyimpanan dan aksesibilitas. Lanjut soal nomor 28. Apa tujuan utama dari melakukan backup data secara berkala? A. Agar data dapat diakses lebih cepat. B. Untuk mengurangi ukuran file data. C. Untuk melindungi data dari kerusakan atau kehilangan. D. Untuk menghemat ruang penyimpanan di komputer. Jawaban yang tepat adalah C. Untuk melindungi data dari kerusakan atau kehilangan. Pembahasan.
Tujuan utama dari backup data adalah untuk melindungi data dari potensi kerusakan atau kehilangan akibat berbagai masalah seperti kegagalan hardware, serangan virus, atau kesalahan pengguna. Dengan backup yang teratur, data bisa dipulihkan jika terjadi masalah. Lanjut, soal berikutnya. Apa jenis ekstensi file yang digunakan untuk dokumen yang dibuat menggunakan Microsoft Word? A. XLSX, B. Dokumen, C. JPG, D. MP4. Jawaban ini mudah kawan-kawan Bapak Ibu. Tentunya bagi kawan-kawan yang terbiasa dengan UPIS pasti dapat. Jawabannya adalah doc. B. Pembahasan. XLS adalah ekstensi file untuk dokumen yang dibuat menggunakan Microsoft Excel, bukan MS Word. Doc adalah ekstensi file untuk dokumen yang dibuat menggunakan Microsoft Word. Ekstensi ini menggantikan doc pada versi Microsoft Word yang lebih lama dan lebih efisien dalam penggunaan memori. JPG adalah ekstensi file untuk gambar atau foto digital, bukan untuk dokumen. Sedangkan MP4 adalah ekstensi file untuk video, bukan untuk dokumen. Lanjut, soal terakhir, nomor 30. Manakah dari berikut ini yang merupakan ekstensi file untuk dokumen teks tanpa pemformatan? A. Doc, B. TXT, C. PPT, D. HTML. Jawaban yang tepat adalah B. TXT. Pembahasan. Doc adalah ekstensi file untuk dokumen yang dibuat dengan MS Word yang dapat berisi pemformatan teks. TXT ada ekstensi file untuk dokumen teks biasanya tanpa pemformatan, hanya berisi teks saja. PPT adalah ekstensi file untuk presentasi yang dibuat dengan Microsoft PowerPoint. Sedangkan HTML adalah ekstensi file untuk halaman web yang berisi kode HTML. Bonus soal tambahan, ini berhadiah bagi yang beruntung saja. Di bawah ini nama-nama suku di Indonesia kecuali A. Suku Jawa, B. Suku Batak, C. Suku Sunda, D. Suku Betawi, E. Suku Kalimantan. Silakan kawan-kawan Bapak Ibu dijawab. Tentunya ini mudah soalnya. Oke, sudah selesai pembahasan soal kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian kami atau cara membaca kami kurang begitu jelas, atau ada yang salah baca, keliru kami dalam menyampaikan. Dan juga mohon maaf jika terdapat kesalahan-kesalahan dari referensi soal yang ada, baik yang part pertama, part kedua, part ketiga, dan saat ini. Terakhir, tentunya semoga kita, kalian, dan semuanya lolos dan sukses jadi ASN P3K tahun 2024. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Akhirnya kami sudahi dengan ucapan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.